Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita memulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna di kemudian hari. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini yaitu tema 1, subtema 3, membahas materi pelajaran PKN sila kelima, IPA, melestarikan hewan dan tumbuhan, IPS, karakteristik politik ASEAN, dan SBDP, mewarnai patung. Untuk PKN, lambang sila kelima, makna dan contoh pengamalannya. Sebagaimana kita ketahui, lambang sila kelima adalah padi dan kapas, di mana padi adalah makanan khas orang Indonesia dan kapas adalah bahan dasar membuat pakaian, ya. Kedua lambang ini bermakna kemakmuran, di mana orang Indonesia yang bisa makan dan bisa memenuhi pakaiannya berarti sudah dikategorikan sebagai rakyat yang makmur, ya. Adapun bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkata kunci keadilan berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturannya, ya. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai anak di rumah tentunya punya kewajiban, sebagai siswa di sekolah punya kewajiban, ya. Begitu juga kita sebagai warga negara punya kewajiban masing-masing. Adapun contoh pengamalannya yaitu 1, rajin menabung. Nah, di sekolah sudah ada program menabung, jadi kalau dikasih uang sama orang tuanya untuk menabung, silahkan taruh ya uangnya di tabungan, ya, serahkan ke guru. Nah, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima. Kemudian hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, melaksanakan hak dan kewajiban, itu juga salah satu contoh pengamalan dari sila kelima. Nah, kemudian untuk materi IPA itu melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Tahukah kamu mengapa disebut hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan dan tumbuhan yang jumlahnya sedikit, yang tidak bisa kita pelihara sendiri di rumah. Mereka harus dipelihara di yang sesuai dengan habitat atau tempat tinggalnya masing-masing. Biasanya hewan langka itu mereka hanya berkembang biak 8 tahun sekali. Ya, kemudian sekali berkembang biak hanya menghasilkan keturunan sedikit, ya, tidak sampai banyak. Contohnya yang sudah kita baca kemarin adalah tentang orang utan. 8 tahun baru bisa berkembang biak, setelah itu setelah melahirkan hanya mendapatkan 1 keturunan, maka disebut hewan langka. Nah, agar supaya hewan dan tumbuhan langka ini tidak punah, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu pelestarian secara in situ dan ex situ? Pelestarian secara in situ artinya dilakukan di habitatnya. Misalnya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu salah satu hewan yang dilindungi atau hewan yang dilestarikan karena termasuk hewan langka, ya. Tidak ada orang yang memelihara burung cendrawasih di rumahnya, tapi burung cendrawasih dilestarikan di mana? Di taman nasional, di hutan, ya, yang dibuat yang dijadikan tempat tinggalnya, yaitu Taman Nasional yang ada di Papua. Nah, sedangkan secara ex situ artinya dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Contoh, harimau Sumatera termasuk hewan langka, dikeluarkan dari habitatnya. Habitatnya mana? Hutan, dan dipelihara di tempat lain. Contoh tempat lainnya seperti apa? Kebun binatang, ke taman safari. Nah, itu adalah pelestarian secara ex situ. Dikeluarkan dari habitatnya dulu, habitatnya dikeluarkan dari hutan, kemudian kita pelihara lagi di tempat lain, yaitu di kebun binatang atau taman safari. Contoh in situ adalah perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. Pelestarian secara ex situ misalnya kebun koleksi. Di kebun koleksi tanaman dikumpulkan dalam satu tempat dari asal yang berbeda, biasa dikumpulkan jenis yang dianggap unggul. Contohnya adalah kebun kaktus. Nah, kalau untuk tanaman, tanaman itu di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor termasuk salah satu jenis pelestarian ex situ. Di situ banyak tanaman-tanaman dikumpulkan menjadi satu, dirawat dan dilestarikan. Tujuannya agar tidak punah. Nah, untuk lebih mudah memahami, di sini ada bagannya.
melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang sudah dilakukan oleh para pemerintah, yaitu dengan cara in situ tadi, dibiarkan atau dilestarikan di habitat aslinya, yaitu di hewan habitat aslinya atau di hutan ya. Contohnya tadi Taman Nasional Leser, kemudian Ujung Kulon ya, badak bercula 1. Nah, kalau tadi ini ex situ artinya diambil atau dikeluarkan dari habitat aslinya, dikeluarkan dari hutan, kemudian dilestarikan lagi di tempat lain. Contohnya di kebun binatang atau di taman safari ya. Kebun binatang dan taman safari kalau kita lihat itu dibuat hampir mirip dengan hutan supaya para binatang itu bisa nyaman di kandangnya masing-masing meskipun bukan di hutan aslinya ya. Nah, adapun contoh pelestarian secara in situ di sini ada Taman Nasional Ujung Kulon memelihara badak bercula 1, salah satu hewan endemik, yaitu hewan yang hanya berasal dari satu negara. Nah, ya, badak bercula 1 itu hewan asli dari Indonesia, maka disebut hewan endemik ya. Kemudian ada Komodo National Park, Pulau Komodo. Ini juga termasuk hewan endemik, hewan asli yang ada di negara Indonesia. Negara-negara lain tidak punya ya. Nah, di sini kemudian ada hutan lindung Jawa Barat dan ada juga hutan lindung lainnya. Selain itu ada Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah tadi melestarikan orang utan ya. Kemudian ada suaka alam dan marga satwa lainnya. Di sini ada Pulau Komodo, badak bercula 1, kemudian ada hewan-hewan laut lainnya. Selain itu ada juga Taman Nasional Gunung Leser yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Adapun contoh ex situ tadi kebun binatang atau kebun taman safari ya. Di sini singa, harimau dikeluarkan dari habitat aslinya itu hutan dan dipelihara lagi di tempat lain. Kemudian ini ada kebun raya Bogor, banyak jenis spesies atau banyak sekali jumlah tanaman yang ditanam di kebun raya Bogor, dikeluarkan dari habitat aslinya dan dikumpulkan atau ditanam di satu tempat. Kemudian ada penangkaran. Nah, ini contoh penangkaran hewan dan ini contoh penangkaran tumbuhan. Dibuat agar berkembang biaknya itu lebih banyak. Adapun karakteristik politik ASEAN, sebagaimana kita ketahui negara ASEAN ada 10, 2 diantaranya bersistem kepemerintahan monarki. Monarki itu artinya kerajaan, di mana yang menjadi kepala pemerintahannya adalah raja, yaitu negara Malaysia dan Thailand. Satu negara bersistem kepemerintahan kesultanan, dipimpin oleh sultan, yaitu negara Brunei Darussalam. Sedangkan 7 negara lainnya bersistem kepemerintahan republik. Teman-teman bisa baca bukunya di halaman 65. Di situ lebih komplit, ada ibu kotanya, lagu kebangsaannya, bentuk kepemerintahannya, dan lain sebagainya. Terakhir SBDP seni patung. Sebagaimana kita ketahui, patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang memiliki fungsi keindahan, kemudian sebagai religius, kemudian kemarin sebagai fungsi ekonomis ya. Nah, agar lebih bagus patung yang kita buat, baik yang dengan teknik memahat, mengukir, atau mencetak atau konstruksi ya, ada juga cara kita untuk lebih mempercantik patung yang kita buat. Di antaranya dengan memberi warna. Nah, di sini saya beri gambar alat dan bahan untuk mewarnai patung. Pertama ada palet. Palet ini tempat cat. Ada kuas, cat air, dan cat minyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.